Selamat siang, hari ini kita akan belajar mengenai isi presentasi yang kita lakukan di dalam sebuah organisasi bisnis. Apa saja yang harus kita perhatikan supaya nanti presentasinya sukses dan audiens yang mengikuti presentasi kita itu mau melakukan apa yang kita inginkan. Kita mulai dari poin yang pertama. Bagaimanapun penampilan Anda, kalau isi presentasi itu tidak ditangkap oleh audiens, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa presentasi Anda berhasil. Karena titik tolak keberhasilan sebuah presentasi adalah dari hasil. Jadi dari efek yang ditimbulkan dari adanya presentasi itu. Maka menuju pada kepentingan itu, poin pertama yang harus dipahami oleh seorang presenter adalah hal ini. Mengapa Anda memberikan presentasi ini? Apa yang Anda harapkan untuk dicapai dengan presentasi ini? Gitu. Presentasi yang berhasil tentu memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Maka sejak awal sebagai presenter kita harus tahu tujuan kita melakukan presentasi ini apa. Dan tentu tujuan itu harus dibarengi dengan melihat audiensnya juga. Jadi audiensnya itu siapa? Misalnya seperti ini. Ketika kita adalah seorang pebisnis yang akan menemui bankir atau investor agar mau membiayai bisnis kita. Maka fokus presentasi kita adalah bagaimana kita meyakinkan investor tersebut. Ketika mereka join dengan bisnis kita, maka mereka akan mendapat untung. Jadi yang kemudian mendapat porsi lebih besar untuk bisa masuk dalam presentasi kita adalah kepentingan audiens itu, bukan semata-mata kepentingan kita. Karena apa? Karena ketika semua itu kita lihat hanya dari perspektif kita, bisa jadi audiens akan merasa tidak akan punya kepentingan lagi terhadap presentasi ini dan mereka akan mengabaikan presentasi yang Anda lakukan. Kemudian yang kedua, terkait dengan presentasi, adalah tentang bagaimana kita bisa menjadikan presentasi kita berharga bagi audiens. Nah, maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah wilayah tanggung jawab dan tingkat keahlian. Presentasi yang baik adalah presentasi yang fokus, teman-teman. Jadi, lakukanlah presentasi sesuai dengan wilayah tanggung jawab Anda. Dengan kata lain, lakukanlah presentasi dengan memunculkan isi presentasi yang memang Anda kuasai, di mana Anda memang ahli di bidang itu. Nah, karena kalau tidak, kemungkinan Anda akan merasa asing dengan sesuatu yang Anda sendiri presentasikan. Misalnya, ketika Anda diminta untuk mempresentasikan desain website perusahaan baru Anda, nah pada titik ini Anda harus menguasai betul website baru itu isinya apa saja, sehingga ketika melakukan presentasi, Anda menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari website yang Anda presentasikan itu, sehingga presentasinya kemudian berjalan dengan mengalir dan menarik. Begitu pula dengan audiens yang berbeda-beda seperti yang saya contohkan di sini. Anda harus menguasai, ya. Kuncinya adalah penguasaan Anda semua terhadap isi presentasi Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang bagaimana kita membuat sebuah pesan inti. Nah, ini penting. Jadi ini sering disebut juga di dalam komunikasi persuasif itu key message atau pesan kunci. Jadi kita akan berangkat dari pertanyaan ini. Apa yang Anda inginkan untuk diingat oleh audiens? Nah, apa? Audiens itu pengen mengingat apa? Nah, ingatan audiens terhadap presentasi Anda itu Anda bangun sejak awal sampai akhir. Dan Anda harus punya yang namanya pesan inti atau key message tadi gitu ya. Dan pesan inti ini akan Anda ulang-ulang di dalam presentasi Anda. Jadi saya contohkan misalnya tentang bagaimana Anda meyakinkan misalnya Anda adalah tim promosi dari kampus kita, UAJ. Nah, ketika Anda ada dalam kesempatan untuk melakukan presentasi kepada anak-anak SMA, maka Anda harus punya pesan kunci, pesan inti. Misalnya, UAJY adalah universitas yang unggul
yang memperhatikan nilai-nilai inklusif, berintegritas, dan juga humanis. Nah, misalnya itu adalah pesan kunci Anda, maka Anda akan mengulangi pesan kunci itu di beberapa titik di dalam presentasi Anda. Ketika misalnya Anda menjelaskan tentang sejarah UAJY, kemudian fakultas dan prodi apa saja yang ada di UAJY, layanan unggulan apa saja. Nah, di tengah-tengah itu Anda akan selipkan pesan inti itu, sehingga pesan intinya ya akan sampai ke benak audiens. Kemudian selanjutnya, tentang isi presentasi yang kemudian penting untuk kita perhatikan adalah adanya argumen-argumen yang mendukung ide utama kita. Nah, argumen-argumen itu kita hadirkan dalam bentuk apa? Macam-macam. Yang pasti, basisnya adalah data dan fakta. Karena apa? Karena ingat, kita tidak ingin audiens itu kehilangan kepercayaan kepada kita. Maka supaya tidak kehilangan kepercayaan, sesuatu yang kita presentasikan harus sesuatu yang benar, selaras dengan data dan fakta yang ada. Maka inilah hal penting yang semestinya dilakukan oleh seorang presenter di awal, sebelum melakukan presentasi. Yakni apa? Mencari data-data tambahan untuk menguatkan argumen-argumennya ketika nanti melakukan presentasi. Nah, jadi ini sesuatu yang harus Anda semua lakukan ketika Anda berperan sebagai seorang presenter yang harus mempresentasikan sesuatu. Kemudian yang harus kita perhatikan lebih lanjut adalah adanya poin-poin tambahan yang mendukung tadi argumen kita. Nah, poin-poin tambahan itu sebenarnya juga berkaitan dengan kepentingan-kepentingan turunan kita. Misalnya ketika kita menjelaskan tentang UAJY dan supaya tadi ya contoh kasus yang saya berikan, anak-anak SMA itu tertarik untuk kuliah di UAJY, maka ya Anda juga tambahkan bahwa Anda mengajak juga anak-anak SMA itu ketika sudah masuk di UAJY tidak hanya belajar di kelas menjalani kuliah, tetapi juga aktif di berbagai macam unit kegiatan mahasiswa yang ada baik di tingkat universitas maupun fakultas. Nah, itu sub-sub poin yang akan menambah ide utama Anda, menambah ajakan utama Anda untuk audiens. Dan terakhir adalah ajakan untuk bertindak. Nah, jangan lupa, setiap kali presentasi, Anda harus merumuskan ajakan untuk bertindak. Supaya apa? Supaya audiens tidak hanya tahu dan paham atas apa yang Anda jelaskan di dalam presentasi, tapi juga melakukan apa yang Anda inginkan. Nah, ini sebagai penutup begitu ya di akhir presentasi Anda. Jadi ajaklah audiens untuk bertindak yang dasarnya tindakan itu mengacu pada pesan inti yang Anda buat. Dan ketika ini sudah dilakukan, maka presentasi Anda akan lengkap, tuntas dari awal sampai akhir. Dan harapannya nanti audiens juga sungguh-sungguh akan mengikuti apa yang Anda inginkan. Dan terakhir, ucapan terima kasih. Karena bagaimanapun, audiens Anda sudah mengikuti presentasi Anda, dan itu layak mendapatkan penghargaan dari kita selaku presenter. Nah, jadi ini materi hari ini tentang isi presentasi di dalam sebuah organisasi bisnis. Terima kasih sudah menyimak penjelasan singkat saya. Semoga menambah pengetahuan dan pemahaman teman-teman tentang bagaimana sebuah presentasi itu harus disiapkan untuk mendukung tujuan-tujuan dari organisasi bisnis kita. Terima kasih.